الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat Masjid Salahuddin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dianugerahkannya kepada kita. Nikmat sehat wal afiat, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam marilah kita sampaikan, kita perbanyak kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang senantiasa berusaha meneladani dan mengikuti sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dua nikmat yang setiap kita sudah merasakannya meskipun dengan tingkat dan kualitas yang berbeda-beda, yaitu nikmat ilmu dan nikmat beramal. Dua nikmat yang harus selalu kita jaga dan kita tingkatkan. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 69 dan 70 yang tadi saya bacakan, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dua nikmat ini. Am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Apakah mereka tidak mengetahui Rasul yang diutus kepada mereka sehingga mereka menjadi mengingkarinya? Am yaquluna bihi jinnah. Ataukah mereka mengatakan bahwa Rasul yang diutus kepada mereka itu ada penyakit gila? Bal ja'ahum bil haqq. Sebetulnya yang terjadi adalah dia membawa kebenaran. Wa aktsaruhum lil haqqi karihun. Dan kebanyakan mereka membenci kebenaran itu. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dua penyebab kekafiran. Yang pertama adalah lam ya'rifu rasulahum, karena mereka tidak mengetahui hakikat dan siapa Rasul yang diutus kepada mereka. Tetapi ini tidak terjadi pada kaum kafir Quraisy di Mekkah, karena mereka amat sangat mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada mereka. Bahkan merekalah yang memberi gelar Al-Amin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengenal betul akhlak Rasulullah, pribadinya, keturunannya, dan juga akhlak yang mulia. Akan tetapi penyebab mereka mengingkari, kata Allah, bukan karena mereka tidak tahu ilmu atau tidak mengenal Rasulullah, tetapi bal ja'ahum bil haqqi wa aktsaruhum lil haqqi karihun.
karena mereka membenci atau tidak menyukai kebenaran yang bertentangan dengan hawa nafsu mereka. Ilmu harus diikuti dengan amal, namun amal baru dapat diwujudkan ketika seseorang menundukkan hawa nafsunya untuk konsisten mengikuti kebenaran yang sudah dia ketahui. Seseorang dituntut untuk mampu mengendalikan hawa nafsu, sehingga nafsunya yang terkendali tidak menyebabkannya membenci kebenaran atau menyebabkannya berat melaksanakan kebenaran. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu setiap muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah hendaknya terus menambah ilmu pengetahuan, dan tidak ada doa meminta ditambahkan sesuatu di dalam Al-Quran yang diajarkan Allah kepada Rasulnya kecuali doa menambah ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Kemudian juga di antara fungsi dan tugas Rasul adalah melakukan tazkiyatun nafs, mengajak umatnya untuk mengendalikan dan menundukkan hawa nafsunya. Setelah dua hal ini barulah kita memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepadanya agar kita diberikan kemampuan untuk menambah dan mengikuti ilmu yang kita telah peroleh dengan cara menundukkan hawa nafsu kita. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Ya Allah, berikanlah manfaat atas ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, dan tambahkanlah aku ilmu yang bermanfaat bagiku. Yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat adalah al-ilmu alladhi yuaddi ilal amal, ilmu yang mengantarkan pelakunya atau orang yang memilikinya kepada amal. Sedang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat ilmu dan nikmat amal adalah sebuah nikmat, dua buah nikmat yang besar yang juga diisyaratkan di dalam surah Al-Fatihah. Ketika kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Kemudian kita diajarkan untuk memohon bahwa jalan yang lurus adalah siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan nikmat yang diberikan, dianugerahkan kepada para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin adalah nikmat ilmu atau pemahaman dan nikmat mengendalikan hawa nafsu. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, yaitu mereka yang telah mengetahui kebenaran tetapi karena tidak mampu mengendalikan hawa nafsu akhirnya mengkhianati ilmunya sehingga mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Waladdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat, yaitu orang yang tidak berusaha atau kurang usahanya di dalam mencari informasi yang valid tentang kebenaran dan kebaikan, sehingga bisa jadi mereka ingin menempuh jalan yang lurus tetapi usahanya kurang, maka mereka tersesat. Wal'iyadzu billah. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping kita wajib memelihara dan meningkatkan nikmat ilmu dan amal, kita juga jangan sampai terlibat di dalam melakukan penyesatan terhadap orang lain, yaitu terlibat di dalam menghalangi tersebarnya cahaya ilmu, atau terlibat di dalam mengajak orang lain memperturutkan hawa nafsu, atau mempermudah orang lain dengan berbagai media, dengan berbagai sarana, atau dengan aturan yang kita buat
untuk mengikuti hawa nafsu mereka. Intinya, jangan sampai kita terlibat melakukan ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, bertolong menolong atau saling menolong di dalam melakukan dosa dan permusuhan. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana orang-orang yang tersesat, yang terperdaya, di samping karena kelemahan mereka dalam berusaha mencari ilmu atau kelemahan mereka dalam berusaha menundukkan hawa nafsu, di hari kiamat nanti orang-orang yang tersesat ini pun menyalahkan pihak lain yang berusaha menyesatkan mereka. Di dalam surat surat Saba ayat 33, Allah mengabadikan keluhan mereka, bal makrul laili wan nahar idh ta'murunana an nakfura billah. Tetapi di antara faktor kesesatan kami karena ada makar siang dan malam ketika kalian menyuruh kami untuk ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun orang-orang yang mustad'afin, orang-orang yang tersesat, yang kemudian menyalahkan orang lain ini tidak bisa selamat karena beralasan dengan faktor orang lain, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala pun menyetujui atau membenarkan bahwa ada pihak yang memang berusaha untuk menjauhkan manusia dari kebenaran. Oleh karena itu, bisa jadi dosa orang-orang yang melakukan penyesatan jauh lebih besar daripada dosa orang-orang yang tersesat dari jalan yang benar. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada akhirnya marilah kita berusaha untuk selalu menambah ilmu pengetahuan kita, terutama tentang kewajiban-kewajiban agama kita, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita tinggalkan, dan apa yang boleh kita nikmati. Setelah itu, marilah kita pastikan bahwa kita tidak terlibat di dalam bekerja sama melakukan dosa dan permusuhan, apalagi terlibat di dalam menyesatkan orang lain. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil allam wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha ta'ala li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit tawli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-basyirun nadhir was-sirajul munir. Allahumma salli wa sallim وبارك على عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا وارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والزلازل وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، وعن بلادنا إندونيسيا هذه خاصة، وعن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر.